satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lurus, berkorban bagiku. Selamatkan jiwaku. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku. Dalam tangan-Mu penebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih-Mu yang mulia. Bagi-Mu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan, Raja mulia dan lurus, berkorban bagiku. Maka jiwaku memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah minggu sore. Harapan saya Bapak Ibu Saudara semua berada di dalam lindungan kasih karunia Tuhan, dan semua Bapak Ibu Saudara dan saya, kita berada di dalam keadaan yang sehat dan penuh damai sejahtera di dalam menjalani hidup ini. Sore hari ini firman Tuhan berjudul Orang Pilihan Allah. Dan kita akan baca satu ayat firman Tuhan dari Hakim-Hakim 7 ayat ke-7 yang bunyinya demikian. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang hidup itu akan kuselamatkan kamu. Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu, tetapi yang lain dari rakyat itu semuanya boleh pergi masing-masing ke tempat kediamannya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, ayat ini adalah bagian daripada perikop, ya, Hakim-Hakim pasal 7 ayat 1 sampai 25 yang berjudul Gideon mengusir musuh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana ceritanya, yaitu pada awalnya di mana Tuhan menugaskan seorang Gideon untuk memimpin sebagian umat Israel untuk mengusir atau mengalahkan orang Midian. Lalu pada kesempatan itu Gideon kemudian mengumpulkan orang-orang Israel yang tentunya dalam hal ini mereka bukan
pasukan tentara yang terlatih, tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan ingin mempertunjukkan ya kehebatannya, bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang sebenarnya bukan siapa-siapa, tetapi karena kehebatan, kekuatan, dan kebesaran daripada Allah itu sendiri, sehingga melalui orang-orang yang biasa saja kemudian dapat mengalahkan orang Midian. Tapi sebelumnya kita melihat bagaimana pada waktu Gideon mengumpulkan 30.000 orang pada awalnya, kemudian diseleksi, lalu tinggal 10.000 orang, saudara. Pada waktu itu Allah mengatakan kepada Gideon bahwa terlalu banyak. Alasannya kenapa? Kalau terlalu banyak lalu mereka mengalahkan orang Midian, lalu kita tahu orang Israel begitu tegar tengkuk. Mereka begitu merasa bahwa mereka juga adalah orang hebat, sehingga kemungkinan besar mereka akan mengatakan bahwa semua ini adalah usaha kami, bukan karena Tuhan. Dan kita melihat di situ Allah melarang kepada Gideon untuk membawa 10.000 orang itu, bahkan harus diseleksi kembali. Lalu Allah memberikan satu petunjuk kepada Gideon untuk membawa mereka ini, 10.000 orang ini, pergi ke tempat air, ya, sumber air, lalu mereka disuruh untuk meminum. Nah, ini sesuatu yang di luar biasanya, ya. Sesuatu, kalau kita melihat Allah ingin melakukan sesuatu, dia melakukan sesuatu yang sepertinya tidak masuk akal, dan ini yang dilakukan oleh Allah. Allah ingin menseleksi orang-orang yang akan dipakai oleh dia, orang-orang yang akan dipilih oleh dia. Lalu kemudian Allah memberikan petunjuk kepada Gideon bahwa siapa saja yang meminum di air itu, di sumber air itu, dengan menjulurkan lidahnya seperti anjing, dikatakan, ya. Kita bisa baca di ayat-ayat 4, 5, ya. Nah, kemudian kita melihat bahwa ternyata dari 10.000 orang ini, 9.700 mereka minum dengan menjulurkan lidahnya sambil berjongkok, dikatakan seperti anjing. Lalu yang 300 ini mereka berlutut, ya, kemudian mengambil air itu dengan tangannya lalu meminumnya. Dan ke-300 orang ini adalah yang dipilih oleh Tuhan, ya. Dan kalau kita melihat secara presentasi, kalau dari 10.000 adalah 3%, tetapi kalau dari 30.000 hanya 1%, sangat kecil sekali. Kita melihat di sini seleksi yang dilakukan oleh Allah begitu kecil, ya. Dan kita teringat akan satu ayat, ya, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih, ya. Nah, kita tidak berbicara tentang itu pada sore hari ini, tapi kita akan berbicara tentang orang dipilih Allah. Mengapa dipilih oleh Allah, ya? Dan ini kita lihat bagaimana seorang yang dipilih oleh Allah adalah orang-orang yang betul-betul sudah melalui seleksi, dan orang itu sudah menunjukkan sikapnya yang benar, yaitu mereka melakukan sesuatu yang berkenan di mata Tuhan, ya. Nah, kita melihat Bapak Ibu Saudara, Allah sengaja memilih, ya, orang-orang yang akan ditunjuk berperang melawan orang Midian dengan cara Allah. Dan kita melihat respon daripada 300 orang ini, inilah yang akhirnya membuat mereka terpilih untuk melawan orang Midian. Mereka lulus seleksi, ya. Dan Bapak Ibu Saudara, kita melihat di situ, ya, bagaimana Allah kemudian memilih mereka, dan itu ada di dalam ayat yang ke-6, ya. Di dalam ayat yang ke-6 dikatakan demikian. Jumlah orang yang menghirup dengan membawa tangannya ke mulutnya ada 300, ya, ada 300 orang, ya. Lalu di ayat ke-7 dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Gideon, dengan ke-300 orang yang menghirup itu akan kuselamatkan kamu, ya.
Aku akan menyerahkan orang Midian ke dalam tanganmu. Ya, di nama Tuhan. Kita melihat orang yang sudah diseleksi oleh Allah sebanyak 300 orang ini, akhirnya mereka dikatakan adalah orang pilihan Allah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka akhirnya dipilih oleh Allah? Kita melihat di sini. Yang pertama, ya, di ayat yang ke-6 tadi, berlutut. Pada waktu mereka meminum air itu, posisi mereka berlutut. Tidak mungkin seperti yang 9.700 itu, mungkin mereka berbaring, berjongkok dan sebagainya, lalu meminum air itu. Tetapi 300 orang ini mereka berlutut. Ya, pada posisi berlutut, kemudian mereka membungkukkan badan mereka, lalu mereka mengambil air itu dengan tangannya, lalu meminumnya. Ya, dan kita melihat di sini posisi berlutut ini adalah menunjuk kepada sikap hati yang rendah, ya, merendahkan diri di hadapan Allah. Dan ini yang Allah sangat senang. Ya. Allah sangat menghargai orang yang selalu merendahkan dirinya. Tetapi Allah sangat tidak senang kepada orang yang selalu meninggikan dirinya, ya. Karena orang yang meninggikan dirinya adalah satu kebencian bagi Allah, ya. Dan kita melihat di sini, orang yang merendahkan dirinya akhirnya menjadi orang yang dipilih, ya. Kita melihat di sini, kenapa mereka berlutut? Kenapa mereka merendahkan dirinya? Karena saya yakin 300 orang ini mereka sadar mereka itu bukan siapa-siapa. I'm nothing. Aku bukan siapa-siapa. Hah? Dia katakan, makanya mereka berlutut. Itu adalah sikap merendahkan diri yang sangat baik dan sangat dihargai oleh Tuhan. Dan kita melihat di sini, ya, mereka kemudian melakukan hal yang berikutnya, yaitu mengambil air dengan kedua belah tangannya, atau mungkin hanya dengan sebelah tangannya, ya. Nah, ini adalah satu sikap yang benar di hadapan Tuhan, ya. Kita akan ulas yang berikutnya. Tetapi yang pertama tentang berlutut, mereka merendahkan dirinya mereka, artinya mereka sadar, ya, bahwa mereka bukan siapa-siapa dan mereka membutuhkan Allah, ya. Bapak Ibu Saudara, sama halnya dengan kita saat ini, ya. Setiap kita di dalam menjalani hidup ini, di dalam menghadapi peperangan di dalam kehidupan kita, ya, kita sedang menghadapi peperangan hidup, Saudara. Karena kita sedang dalam perjalanan untuk hidup yang kekal. Dan hidup yang kita jalani ini adalah hidup di dalam peperangan menghadapi kehidupan ini, yang dimana dunia ini sudah dikuasai oleh iblis. Oleh karena itu kita tahu bahwa kita tidak mampu untuk menghadapi iblis itu dengan kekuatan kita sendiri. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita kekuatan, bahkan memberikan kita kemenangan. Ya. Dalam Yohanes 7 ayat ke-38, Tuhan Yesus berkata kepada orang banyak, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Di sini berbicara tentang Tuhan Yesus adalah air kehidupan. Di mana tadi orang-orang itu mereka mencari air, ya, untuk mereka minum. Dan kita sebagai orang-orang pilihan Allah, kita harus tetap mencari Yesus sebagai sumber daripada kehidupan itu. Dia adalah sumber kehidupan, yaitu air hidup itu sendiri. Bapak Ibu Saudara, kita melihat bahwa di dalam menghadapi hidup ini, setiap kita tahu, kita sadar siapa kita. Kita tahu kita tidak mampu menghadapi hidup ini. Tetapi kalau kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan, kita mencari Dia, kita merendahkan diri kita kepada Dia, lalu kita mencari sumber daripada kehidupan itu, maka kita akan dikuatkan dan kita mampu untuk menghadapi hidup ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat di dalam Yohanes 4 ayat 10 sampai 14, di mana cerita seorang wanita Samaria pada waktu
di sumur itu bertemu dengan Tuhan Yesus, lalu Tuhan Yesus memberikan kepada dia satu pencerahan bahwa kalau dia tetap minum air yang biasa itu, dia akan haus. Tetapi kalau dia minum air yang diberikan oleh Tuhan, yaitu air kehidupan itu, yaitu Yesus itu sendiri, maka dia akan terpuaskan seumur hidupnya. Dan kita melihat di sini, Bapak Ibu Saudara, pesan Tuhan Yesus kepada orang wanita Samaria ini, itu begitu jelas bagi kita juga. Karena kita tidak sanggup menghadapi hidup ini. Karena kenapa? Karena kita butuh, Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini ada air kehidupan, yaitu air yang dapat memuaskan kehausan dan kebenaran yang kita butuhkan di dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap kita pada sore hari ini, kita ada di posisi yang sama ini. Kita butuh Yesus. Kita butuh sumber kehidupan itu. Bapak Ibu Saudara, Yesus adalah sumber air hidup. Dan kasih karunia-Nya itulah yang menyucikan hidup kita. Yang memampukan setiap kita untuk hidup di dunia ini dan kehidupan kita dipulihkan dari segala macam kehausan, ya, dan kebenaran dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, kita melihat itu yang pertama, ya. Lalu berikutnya, ya, kita melihat bahwa ke-300 orang ini kemudian mereka mengambil air secukupnya, ya, dengan menggunakan tangannya, ya. Mungkin kedua belah tangan, mungkin hanya sebelah tangan. Dan ini kita melihat yang secukupnya, ya. Sebagaimana kita melihat yang 9.700 orang itu, mereka begitu rakus, ya. Mereka meminum dengan menjilat-jilat melalui mulutnya, menghirup air begitu, kelihatan begitu rakus, saudara. Nah, di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, sebagai orang yang terpilih, ya, kita harus menyesuaikan apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kita. Karena di dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus, ya, ada satu kalimat yang dikatakan di dalam Matius 6 ayat yang ke-11, ya. Berilah makanan kami yang secukupnya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini firman Tuhan atau apa yang dikatakan oleh Tuhan pada waktu itu untuk mengajarkan tentang berdoa yang benar. Salah satu kalimatnya dikatakan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secukupnya, Bapak Ibu Saudara. Tidak berlebihan, ya. Arti kata yang pertama di sini kita melihat bahwa kita perlu berkat yang secukupnya dari Tuhan. Karena kalau berkat yang secukupnya daripada Tuhan itu dapat memuaskan segala kebutuhan kita, ya. Kita melihat bahwa yang terutama dalam hal ini yaitu firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu adalah kebutuhan utama yang kita butuhkan, ya. Kita melihat bahwa Raja Daud katakan di dalam Mazmur 1 ayat 1 sampai 3, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat firman itu siang dan malam. Kita melihat akibatnya, ia seperti pohon yang ditanam di tepi air, di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, Bapak Ibu Saudara, itu adalah kebutuhan yang terutama di dalam kehidupan kita adalah firman Tuhan, ya. Kalau Yesus itu adalah air kehidupan kita, ya. Kemudian kita butuh firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dan itu sangat penting, Bapak Ibu Saudara, ya. Kita melihat bahwa ke-300 orang itu mereka meminum air itu secukupnya, dan itu sudah memuaskan, ya. Tidak perlu berlebihan juga, saudara. Karena zaman sekarang ini, ya, terlalu banyak
ya, orang-orang yang menyampaikan firman Tuhan itu secara berlebihan sehingga overdosis, saudara. Maksudnya overdosis itu bukan berarti ya terlalu banyak firman Tuhan yang disampaikan, tetapi terlalu banyak firman Tuhan yang aneh-aneh, ya. Kita melihat di luar sana ajaran-ajaran semakin aneh-aneh. Nah, kita perlu, ya, firman Tuhan yang benar, yang secukupnya, tidak perlu mencari-cari yang aneh-aneh, ya. Sehingga ada banyak orang yang begitu dengar zaman sebelum pandemi COVID-19, begitu dengar ada KKR yang diadakan oleh pendeta A, ada kebaktian apalagi, ya, pendeta B, ya, yang saat itu boleh dikatakan terkenal, tapi ternyata, ya, ajaran-ajaran yang mereka berikan, ajaran-ajaran yang konyol. Itu yang saya dapat katakan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita harus melihat, ya, kebutuhan kita akan firman Tuhan adalah firman Tuhan yang secukupnya. Dan firman Tuhan yang secukupnya adalah cukup untuk memuaskan dahaga, ya, atau lapar kita akan kebenaran. Oleh karena itu, saudara, kita harus hati-hati di dalam menjalani kehidupan ini, dan kita harus sadar bahwa hanya Yesus saja sumber dari segalanya, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus sendiri, ya, memberikan pengajaran-pengajaran kepada para muridnya, ya, dengan begitu tegas, dengan tidak bertele-tele, dengan tidak berandai-andai yang aneh-aneh. Tapi kita melihat di sini, ya, Tuhan memberikan pengajaran adalah pengajaran-pengajaran yang benar. Tujuannya apa? Agar setiap orang percaya, ya, setiap muridnya pada waktu itu dan setiap orang percaya pada saat ini, kita menuju kepada kehidupan yang benar untuk kehidupan yang kekal di sorga nanti. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita melihat di sini, ya, kembali lagi kepada 300 orang ini yang adalah orang pilihan itu. Ini adalah contoh daripada kita, Bapak Ibu Saudara. Mereka, ya, hidup di dalam, pada waktu itu mereka menghadapi masalah yang besar, kemudian Tuhan menguji mereka, lalu mereka bersikap. Yang tadi kita lihat, bicarakan bersama-sama. Mereka meminum air itu secukupnya. Mereka tidak rakus, mereka tidak berlebihan. Karena mereka tahu yang mereka butuhkan itu adalah air hidup. Sama dengan kita, saudara, ya. Kembali lagi. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan adalah segalanya di dalam kehidupan kita. Kita harus rajin membaca firman Tuhan, rajin bersekutu dengan Tuhan melalui firman-Nya, karena Yesus adalah segalanya. Bapak Ibu Saudara bisa baca ini di dalam Yohanes 6 ayat 35 yang dikatakan bahwa Tuhan Yesus adalah roti hidup, ya. Kemudian di dalam Yohanes 8 ayat 12 dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu adalah terang dunia. Karena kita butuh terang di dalam menjalani kehidupan ini agar kita tidak tersesat. Ya, kemudian Yohanes 10 ayat 9 bahwa Yesus itu adalah pintu. Ya. Yesus adalah pintu untuk kita sampai kepada Bapa. Yesus adalah pintu. Melalui pintu atau melalui Yesus kita akan sampai kepada tujuan yang benar, kepada tempat yang benar. Kemudian Yesus adalah gembala yang baik. Yohanes 10 ayat 11 sampai 14. Bahkan dikatakan gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, dan itu sudah terbukti, Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita, yaitu Dia mati ganti kita. Kemudian Tuhan Yesus adalah kebangkitan dan hidup bagi setiap kita manusia. Kita pasti mati, ya. Tapi kita bersyukur Allah kita, Tuhan kita, Yesus, Dia sudah membuktikan bahwa Dia mati menggantikan kita, dan kemudian Dia hidup, dan melalui kehidupan Dia kita dapat menikmati hidup yang kekal bersama Tuhan. Ya, ada ayat firman Tuhan yang katakan, walaupun kita mati tetapi kita hidup, ya, karena kita hidup di dalam Tuhan. Berikutnya, Tuhan Yesus adalah jalan kebenaran dan hidup. Ya, Yohanes 14 ayat ke-6. Ini adalah satu jaminan yang luar biasa. Kalau kita mencari jalan, ya, di dalam kehidupan kita untuk pergi ke sorga, kita
Kita tahu kita hidup di dunia ini hanya untuk sementara, tetapi tujuan akhir kita adalah sorga. Dan jalan ke sana hanya melalui Yesus. Ya. Kenapa? Karena Yesus sendiri adalah kebenaran itu sendiri. Ya. Kita tidak akan bisa dibenarkan kalau tanpa melalui Yesus. Kita tidak mungkin bisa membenarkan diri kita sendiri dengan segala upaya kita. Tidak akan mungkin, Bapak Ibu Saudara. Lalu kita akan menerima kehidupan itu. Karena kita sudah berada di jalan yang benar. Ya. Kemudian kita akan mendapatkan kehidupan itu. Ya, Bapak Ibu Saudara. Kemudian dalam Yohanes 15 ayat 1-5, Tuhan Yesus adalah pokok anggur yang benar. Dan kita adalah carang-carangnya. Dan kalau kita mau berbuah, ya, kita harus melekat kepada Tuhan. Dalam arti kata, saudara dan saya, kita adalah orang pilihan Tuhan. Kalau kita mau berbuah, dalam arti kata apa? Berbuah. Kita semua orang percaya harus berbuah. Berbuah dalam hal apa? Menghasilkan jiwa-jiwa bagi Tuhan, ya, melalui kesaksian kita, ya. Bagaimana pesan Tuhan dalam amanat agungnya, ya. Pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Itu adalah tugas saudara dan saya, ya. Tanpa terkecuali, apapun caranya, Tuhan akan pakai kita, ya. Tuhan pasti akan memampukan karena itu adalah tugas Dia. Nah, kita melihat sebagaimana yang Tuhan sudah pilih kepada 300 orang ini, ya, Tuhan pakai mereka mengalahkan orang Midian secara adikodrati, ya. Jadi tidak ada yang mustahil di mata Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita harus lakukan ini, ya. Sebagai orang percaya, kita harus berbuah di dalam Tuhan. Nah, untuk berbuah kita harus melekat kepada Dia. Oleh karena itu, setiap hari dalam perjalanan hidup kita harus terus-menerus, ya, bersekutu dengan Tuhan melalui doa, melalui saat teduh, membaca firman sehingga kita mengerti setiap kehendak Tuhan. Sehingga kalau kita mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perjalanan hidup kita akan semakin hari semakin benar, bahkan dikatakan semakin seperti Yesus, ya. Karena kalau kita tidak seperti Yesus, kita tidak akan mungkin hidup bersama dengan Dia di sorga. Karena sorga adalah cerita tentang kehidupan yang kekal selama-lamanya bersama dengan Kristus Tuhan kita Yesus, ya. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, sore hari ini kita bersyukur kita dapat bersekutu bersama-sama melalui renungan pada sore hari ini. Dan kiranya apa yang dapat kita pelajari dari contoh 300 orang yang menjadi orang pilihan Allah, saudara dan saya, kita adalah orang pilihan Allah. Mari kita bersikap seperti 300 orang yang dipilih oleh Allah itu, ya, orang pilihan Allah, ya, orang pilihan Allah, yaitu saudara dan saya, ya. Kita bersikap yang pertama, ya, di hadapan Tuhan, ya, kita harus rendah hati. Ya, kita harus tahu siapa diri kita. Kita manusia yang tidak berdaya, ya. Apapun kita, siapapun kita, di hadapan Tuhan kita ini bukan siapa-siapa. Buktinya, saudara, pada waktu dunia sekarang ini sedang dilanda oleh COVID-19, siapa yang dapat membusungkan dadanya? Ini dadaku, ya. Hati-hati, saudara. Ada juga beberapa, saya dengar cerita ada orang percaya mengatakan dengan begitu gagah berani, katakan, Pak Pendeta, kan ada ayat firman Tuhan, ya, kalau Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Jadi kita lawan aja COVID-19. Itu bodoh, saudara. Ya, itu salah artikan firman Tuhan, ya. Nah, seperti ini kita melihat ternyata menghadapi COVID-19 tidak ada satupun manusia yang mengatakan dirinya dia sanggup untuk mengalahkan COVID. Sampai sekarang, saudara, untuk menemukan vaksin, menemukan obat saja belum ditemukan. Hanya pencegahan. Nah, ini bukti bahwa manusia ini bukan apa-apa di mata Tuhan, ya. Tuhan izinkan pandemi COVID-19 ini terjadi. Ini untuk memurnikan saudara dan saya di hadapan Tuhan, ya. Tuhan ingin supaya setiap kita benar-benar murni di hadapan Tuhan, berharap sepenuhnya kepada Dia,
semakin merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini bukan siapa-siapa, ya. Kemudian, orang pilihan Allah adalah orang yang selalu mencari sumber kehidupan itu, ya. Selalu mencari sumber kehidupan itu, yaitu Tuhan Yesus itu sendiri, yaitu Allah itu sendiri. Karena Tuhan Yesus katakan bahwa Dia adalah roti dan air hidup, Yohanes 6 ayat 35 tadi. Dan ini perlu Bapak Ibu Saudara. Dan kita perlu di dalam mencari sumber daripada kehidupan kita, yaitu Tuhan Yesus. Kita harus sungguh-sungguh, ya, untuk ikut Dia, untuk belajar apa yang Tuhan ingin di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara, setiap kita, ya, layak disebut sebagai orang pilihan Allah. Tuhan Yesus memberkati. Tetap semangat. Sampai berjumpa kembali. Amin. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Yesus, hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus, hanya Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau, Yesus. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Hikmat-Mu lebihi pikiranku, jalan-Mu di atas segala jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau, Yesus, yang ku andalkan. Yesus, hanya Kau